Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat berkat yang Kau limpahkan di dalam hidup kami. Amin. Tuhan, kalau sebentar kami akan memberitakan sabda-Mu, urapi hamba dengan Roh-Mu yang kudus. Biar sabda-Mu menjadi pelita dalam hidup kami. Biar hati dan pikiran kami tertuju pada Tuhan. Kami mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon ini semua. Amin. Salam. Salam. Kita melihat kalau orang yang suka kopi itu ada filosofi kopi. Kalau orang yang suka korma, ada suka korma. Cukup luas jangkauannya di dalam ilmu-ilmu sosial. Tapi pada pagi hari ini saya berbicara soal garam, filosofi garam. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Waktu Yesus khotbah di sebuah bukit 2000 tahun yang lalu, orang-orang yang mengikut dia termasuk orang Yahudi, langsung dia bilang, kamu garam dunia. Dia bilang, kamu inilah garam dunia. Kalau garam itu jadi tawar, nggak ada gunanya. Kenapa Yesus katakan jemaat gereja sebagai garam dunia? Kalau tidak dibilang kamu inilah emas dunia, kamu inilah berlian dunia, tidak. Kamu inilah permata dunia, tidak. Tuhan bilang ini kamu garam dunia yang bisa dibeli oleh setiap orang. Ada di dapur buat bumbu masak, dari yang rendah sampai tinggi memiliki garam. Rupanya dalam filosofi garam ini sangat baik dalam hidup kita. Kalau bicara soal garam, ya, kalau saudara kau buat sop, ada wortel, ada kentang, ya, ada daun bawang, ada buncis, daging atau ayam, dan bumbu masak, lalu dicampur garam. Kalau kita melihat semua, ya, begitu sop itu sudah jadi kita cicipi, sedap enak rasanya. Karena ada garam, penyedap rasa. Coba kalau kaum ibu setiap masakan tidak pakai garam, rasanya hambar. Garam ini bisa buat obat. Garam ini bisa menyedapkan. Dan garam ini ditempatkan di mana saja bisa, saudara sekalian. Yang jadi masalah, kalau sayur sop udah jadi, paling yang kita lihat ada daging, ada kentang, ada wortel, ada buncis, ada kol. Tidak pernah orang menyebut sayur sop ini enak karena ada garam. Tidak. Garam begitu dicemplungi di sayur sop, hilang, gak kelihatan. Buncis masih ada, daging masih ada. Itulah sebabnya Yesus bilang, kamu inilah garam dunia, menyedapkan masakan, menyedapkan dunia ini, yang artinya sebagai garam menjadi berkat bagi dunia ini. Amin. Amin, saudara sekalian. Menjadi berkat. Garam itu langsung larut, hilang. Tugasnya sudah selesai, tugasnya menyedapkan masakan. Saudara dipanggil untuk melayani. Saudara dipanggil untuk menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Kita ini sudah diselamatkan di dalam Yesus. 2 tahun kita melewati penyakit COVID-19. Tapi kalau sekarang kita masih ada, itu suatu tanda
Ada kesempatan kita menjadi garam untuk memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Kita ada karena Tuhan. Keselamatan terjadi dalam hidup saudara itu karena Tuhan. Garam itulah hilang. Saudara, hilang. Itulah sebabnya Yesus bilang, kami garam dunia. Dia hilang. Sama seperti lilin yang di sudut dibakar menerangi tempat yang gelap sampai habis, tidak terlihat lagi. Demikian juga garam, tidak terlihat. Apapun yang dikerjakan garam itu tidak terlihat. Dia menyedapkan masyarakat, tidak terlihat. Demikian di dalam pelayanan kita untuk kemuliaan nama Tuhan, tidak perlu dilihat oleh manusia atau dibanggakan. Biar Tuhan yang tahu. Saudara di WL jadi sigar berkorban untuk kemuliaan Tuhan, berkorban untuk gereja. Tangan kanan memberi tangan kiri, gak usah tahu. Biarlah Tuhan yang tahu. Sebab apapun yang kita terima bersumber dari Tuhan, kita kembalikan lagi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Jadilah garam. Abraham, Kejadian 12 ayat 3. Waktu dipanggil untuk diberkati. Rencana Allah dalam hidup manusia bukan masa depan yang penuh dengan kecelakaan, masa depan yang penuh harapan. Sebab masa depan yang sekarang ini penuh dengan harapan. Di dunia ini kita ada harapan untuk masuk dalam kerajaan surga. Sebab Yesus sudah mati, bangkit, naik ke surga, sediakan buat tempat buat saudara. Hari ini Roh Kudus hadir. Dengan adanya Roh Kudus dalam hidup saudara, maka Tuhan beri kekuatan dimanapun saudara berada. Amin. Hari ini hari Pentakosta. Hari Pentakosta, bukan Pentakosta, yang artinya hari yang ke-50. 40 setelah Yesus bangkit, 10 hari dia naik, hari yang ke-50, pesta panen bagi Israel. Yang artinya ada sukacita, ada satu pesta dalam kehidupan Kristen. Kalau dia sudah menerima Roh Kudus, ada sukacita, siap menghadapi masalah, sebab hidup kita bersama Tuhan. Amin. Amin. Saudara, garam itu hilang, tidak terlihat. Yang maksud Tuhan, apapun yang kita berikan, tidak perlu orang lain tahu, hanya Tuhan yang tahu. Amin. Amin. Itulah sebabnya kalau di gereja ada yang nyumbang NN, nonem, artinya hanya Tuhan yang tahu. Gereja ini perlu dukungan dari jemaat. Saya percaya jemaat yang mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini pasti Tuhan berkati. Amin. So Abraham dipanggil untuk diberkati dan bisa memberkati orang lain. Bagaimana kita bisa memberkati orang lain kalau kita tidak diberkati? Untuk masuk di dalam berkat Tuhan, jadilah garam orang yang benar. Anak cucunya tidak bakal sebagai peminta sedekah. Amin. Saya renungan tiap malam. Daud katakan, dulu saya muda, remaja, sekarang saya sudah tua, sudah mendekati akhir hidup saya. Tapi saya tidak pernah melihat orang benar yang menjadi garam, yang menyedapkan orang lain. Anak cucunya sebagai peminta sedekah. Di mana kehidupan kita selaras dengan firman Tuhan, maka Tuhan memberkati saudara. Jangan kita jadi pendengar saja, tapi jadilah penurut sabda Tuhan. Abraham juga punya masalah, tapi setiap masalah dia yakin kalau Tuhan memanggil kita, pasti Tuhan membela kita dalam setiap permasalahan. Kalau Tuhan memanggil saudara sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan pasti bela saudara. Dalam Yesaya katakan, jangan takut. Jangan takut. Memang seringkali ketakutan itu seringkali terjadi. Orang berkata, COVID itu sudah meninggal. Ada yang bilang, masih ada om. Iya. Selama dunia ini masih berputar, selama Kristus belum datang kali yang kedua, tetap akan timbul berbagai macam penyakit yang merongrong kehidupan manusia di dunia.
Tapi kita sebagai punya Yesus sebagai Tuhan, Mesias, tidak perlu gentar tapi apapun juga. Yakinlah, di mana hidup saudara berada, Immanuel alam nyata saudara, berarti Tuhan melindungi saudara. Ada yang berkata, Timotius, rekan seperjuangannya dipanggil pulang karena COVID. Ada yang di NTT, Kupang, masih usia muda. Ada yang semakan seminum sama saya. Kalau ke Gorontalo, ke Manado, semakan seminum, kita sama-sama berjuang khotbah itu. Terkena COVID juga. Ada yang masih muda di Surabaya, Gembala Sidang Perempuan, terkena COVID juga. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Bisa saja Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Yang penting selama kita hidup kita selaras dengan firman Tuhan. Di dalam rumah Bapakku banyak tempat, kata Yesus. Amin. Dia naik ke surga, sediakan tempat. Saudara nggak usah khawatir, cemas. Hidup ini ada yang meninggal muda, ada yang meninggal tua, ada yang usia panjang. Semua akan terjadi. Seringkali kematian menakutkan hidup manusia. Kalau saya sakit, buru-buru, saya nyesel. Kita tetap tenang. Yakinlah, apapun yang terjadi dalam rencana Tuhan di dalam hidup saudara. Amin. Rencana Tuhan memanggil saudara untuk diselamatkan, untuk diberkati. Di dunia ini Immanuel alamnya saudara. Lebih dari itu, kita sudah diselamatkan. Yesus sebagai Mesias, Dia datang untuk menyelamatkan saudara. Sebab kita tahu persis upah dosa itu maut, kata Roma 23. Maut atau kematian. Tapi di balik kematian Rasul Paulus bilang, kalau saya hidup bagi Tuhan, jadi garam, menyedapkan, memuliakan, melayani. Tapi kalau saya mati merupakan keuntungan, saya sebab punya rumah Bapa di surga. Amin. Amin. Saudara, kalau kita melihat Yohanes pasal 15 ayat 16, 1 Petrus 2 ayat 9. Bukan kamu yang memilih aku, kata Yesus. Aku yang memilih kamu. Menjadi anak-anak Tuhan, dipilih saudara sekalian dari jumlah banyak, dipanggil, dipilih menjadi anak Tuhan. Supaya saudara berbuah. Berbuah lebat artinya menjadi berkat seperti garam. Bisa menyenangkan hati orang, bisa menyenangkan dunia ini, bisa memenangkan jiwa. Karena pribadi kita menyedapkan orang. Kalau kita mau menjadi garam, tentu ada resepnya. Supaya orang bisa orang lihat saudara resep, kata bahasa Betawi. Resep sama resep tulisannya sama. Cuman kalau di dalam bahasa Yunani dikasih garis atas Kalau yang biasa Resepnya firman Tuhan. Kalau kita mau diberkati Tuhan, kita jadi garam pasti diberkati Tuhan. Resepnya firman Tuhan, Alkitab menjadi dasar hidup kita. Maka orang melihat resep sedang. Resep itu sedang. Benar-benar dia jadi anak Tuhan yang baik. Benar-benar dia menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Jadi garam dunia. Saudara, untuk mempertahankan di mana kita bisa menyenangkan Tuhan, agar Tuhan resep dengan saudara menyenangkan hati Tuhan, agar kita bisa menyenangkan hati dunia ini, firman Tuhan menjadi pegangan. Menjadi pegangan firman Tuhan. Sebab 1 Petrus 2:9, kita adalah keluarga Allah yang terpilih, menjadi bangsa yang kudus, imamat terajadi, supaya kamu bisa memuliakan segala perbuatan Tuhan. Kalau saya hidup sampai saat ini dalam usia seperti ini, bukan karena saya manusia sempurna kuat, tapi karena saya yakin di mana kita ada Immanuel, Allah menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai, pasti Tuhan melindungi saudara. Amin. Amin. Hari Jumat saya pulang dan Sabtu
Kereta sudah penuh, mulai penuh sekali. Ini tujuannya ke kota dari Kampung Badan. Yang dari Cikarang ke kota lagi. Kereta itu betul penuh. Tetap pakai masker. Tetap kalau masuk stasiun ditanya, sudah vaksin belum? Peduli Indonesia. Baik kita pakai masker untuk melindungi jasmani kita, tapi lebih baik kita masker seluruhnya. Yesus sebagai pelindung dalam hidup saudara. Amin. Amin. Masker pelindung. Jadi saya tidak gentar pada orang jumlah besar banyak. Dan pada suatu saat hari Senin yang lalu, saya percaya Immanuel Allah menyertai kita. Begitu saya dari Pancoran mau ke stasiun kota, mau ke Pasar Minggu, saya naik mikrolet nomor 12 Senen Kota. Begitu saya naik, ada orang tua semua duduk. Saya duduk di samping. Usianya 50 tahun semua, 40 tahun semua. Tahu-tahu orang tua itu mengeluarkan uang 5.000. Pak, duduk di sini aja, Pak. Oh, terima kasih. Saya dekat sebentar turun. Yang di pojok lain, Pak, keluarin uang lagi. Di sini aja dia bilang, di tengah. Yang gemuk ini satu, umurnya setengah 40-50 semua. Bukan anak muda tua semua. Saya bilang, cukup saya di pintu. Saya udah tahu, mereka sudah keluarin uang 5.000. Jadi supaya saudara berarti mawas sendiri. Kalau ada orang-orang yang berbuat jahat itu saudara udah tahu. Dari Pancoran sampai jembatan Toko 3 jaraknya cuma 50 meter. Di sini aja, Pak, Bapak udah tua. Iya, nggak apa-apa saya di sini. Dia juga ya ngomong udah tua, udah. 3, kalau saya duduk di sini beres saya. Saya duduk di sini beres. Tapi begitu naik saya udah tahu, wah, banyak kepiting. 3. Begitu baru jarak 50, saya mau turun, saya bilang sama 3 orang, duduk di sini aja, enggak. Saya mau turun sebentar, saya juga udah lama nggak ngelemesin badan, pengen tahu. Begitu baru 50 meter sampai jembatan Toko 3, kiri, turun saya tenang. Orang dia itu lihatin, kok Bapak jalan dekat turun, udah capek kan udah tua, iya. Udah lama saya ngelemesin badan, saya kelegokin dia, masuk lagi ke dalam kepala saya lihatin. Bayar 5.000, saya minta 2.000 kepada dia. Perlu hikmah dari Tuhan dalam perjalanan hidup saudara. Bisa tahu situasi. Peristiwa ini sudah 2 kali terjadi dalam hidup saya. Saya percaya kalau ada Tuhan, ada hikmat, ada lindungan. Amin. Amin. Di tahun 90, pada saat gereja diperbaiki, tahun 90, saya ngambil foto keluarga dari cucu Mangga Besar. Begitu saya ngambil foto di keluarga dari perapatan Olimo, ada mikrolet, ada orang tuh udah tua, umur waktu itu masih umur dia yang 40-an juga turun. Begitu turun, saya duduk di tempat duduk dia. Langsung dia naik lagi, saya diusir duduk sebelah. Sebelah hanya ada anak sekolah dan Cinci. Di sini temannya 3. Nah, dari Olimo sampai Holland Bakery cukup jauh juga. Saya lihat. Tahu-tahu bagaimana saya lihat situasi gak enak. Tahu-tahu saya dimaki-maki. Bapak ngeliatin saya mau apa? Lah saya gak pernah ngeliatin apa, tenang aja. Saya tidak ada sepatah pun saya ngomong. Diam itu Mas. Mau kata apa, mau apa, marah sama saya. Saya tahu situasi. Tahu-tahu Enci turun. Anak sekolah turun. Tinggal saya sendiri. Waduh. Begitu berapa meter kiri bir, ya. Sambil marah-marah saya nggak ladenin, saya turun. Saya ambil dompet dulu, rada lamaan, pengen tahu dia turun gak. Saya ingin tahu, pengen tahu, lu turun gak? 3 orang. Nih, Bir, saya minta kembalinya.
Saya kasih kesempatan dia buat turun kalau dia mengerjain saya. Dia nggak turun. Saya bawa potret, saya ganti mikrolet yang lain. Waktu itu belum ada jalan tol, itu masih saya naik dari Pulau Gadung. Jadi dalam segala sesuatu Tuhan beri akal budi, Tuhan beri hikmat. Kita bisa mawas diri dimanapun kita berada. Yang penting kita jaga diri. Jangan di tempat keramaian atau pergi sendiri pakai kalung dengan warna dengan salib emas, yaitu gampang dijabret orang. Nah, saya melihat begitu, wah Tuhan lindungi saya. Saya cerita sama anak, sama keluarga saya, hampir-hampir babi dikerjain lagi. Kejadian lagi, saudara sekalian. Waktu saya mau ke kuburan Joglo, saya naik mobil bis tingkat sama Hana, sama Ci saya semua. Saya bilang naik semua. Udah naik ke atas ya, udah naik ke atas. Semua udah naik tuh keluarga saya di atas mobil bis tingkat. Tahu-tahu kantong saya ditutupin kertas, koran. Dia roboh sedikit, tendang aja saya. Begitu saya naik, saya jeksi kuda, tendang ke belakang, mental kasih. Dia turun, saya naik, dia naik lagi marah. Dia katakan, babi lu, anjing lu. Ini kan jalan sempit, kenapa tendang? Saya nggak ngomong, siapa suruh lu rogoh kantong gua? Dia di belakang ada 5 orang. Saya tanya sama anak, berapa jumlah orang belakang? 5 orang. Iya, tenang aja. Menghadapi situasi kondisi yang menakutkan, yang mengancam saudara, tenang. Begitu mobil berangkat, jaraknya jauh, pas di kantor polisi Matraman, berhenti kiri, turun semua, kita ganti mobil. Jadi mentang-mentang kita jauh, jangan. Lebih baik hindarkan perkelahian agar kita selamat. Amin. Amin. Turun sama anak. Jadi seringkali kejadian begitu, saya udah ngalamin nih. Dari saya di sini udah 49 tahun. Pada waktu saya naik bis, saudara minta dari Raja Wali menuju Pintu Besi, saya pakai ROG. Tahu-tahu duduk satu, badannya gede, saya, kunci saya, Nek, ibu saya, temennya. Begitu berangkat Gunung Sari sampai Jembatan Merah, dia lihat ROG saya sih biasa aja. Begitu dia tegrok, dia tangan saya, waduh kuat bener. Nggak ditahan sama saya. Begitu dia tergerak, lemesin aja badan. Tenaga dia keambil sama saya kan, mental. Kalau dia tegrok kita tahan, repot. Kita ambil tenaga dia, kita berdiri. Langsung saya bilang, Pir turun, pas di Pintu Besi, turun. Ada 5 orang. Kok satu di sini turun aja sini turun. Ya saya bilang, banyak masalah-masalah yang mengancam hidup saudara dimanapun saudara ada. Tapi kalau kita sudah jadi garam dunia menyedapkan orang lain, menyenangkan Tuhan, Tuhan pasti bela hidup saudara. Amin. Amin. Dari perkara kecil sampai perkara besar, sampai penyakit yang membahayakan, pasti ada jaminan pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Saya merasakan bagaimana pertolongan Tuhan. Dalam usia seperti ini, banyak pengalaman. Saya naik bis karena gak ada kendaraan, naik bis, dorong-dorong. Ya dirogoh-rogoh juga pernah saya, karena gak ada dompetnya, biarin aja dirogoh. Begitu. Dari mulai kecil, saya belajar naik tram. SD masih kelas 3, saya naik tram. Dikerjain sama orang-orang gede, 5 orang, duit di Ponorogo sekantong tuh habis. Mulai saat itu saya belajar, dimanapun saya berada, mesti hati-hati. Dari SD kelas 3, masih ada tram, Kampung Melayu, Pasar Ikan. Tram itu seperti KRL, pakai listrik. Dan saya percaya, kalau kita sudah jadi garam dunia, berarti sudah terima panggilan Tuhan. Kalau kita sudah menerima panggilan Tuhan, berarti kita anak-anak Tuhan. Dan saya percaya, karena kita memanggil Allah Bapa kami di surga, saudara dan anak-anak Allah,
Mazmur 34 ayat 8 firman Tuhan katakan, malaikat Tuhan menyertai saudara. Amin. Amin. Malaikat Tuhan menyertai saudara. Makanya kalau jadi garam dunia, nikmatilah kebaikan Tuhan. Rasailah bahwa Tuhan itu baik. Saudara. Memang banyak kejadian. Saya sering kali sama jemaat, ada yang mau jual emas, om ikut, ya saya ikut. Ada yang mau ke Mangga 2, om saya belum tahu daerah Mangga 2, saya bawa uang banyak, mau beli barang-barang toko, ikut ya om ya, ya ikut. Ada anak sekolah yang pengen sekolah Jakarta, nggak bisa masuk, bisa nggak masuk ini? Saya usahakan. Seberapa yang saya bisa, saya tolong. Saya tahu. Dan sekarang kita sebagai anak Tuhan, jangan takut menghadapi masa depan. Kalau kita sebagai garam dunia, menyedapkan hati orang, menyenangkan hati Tuhan, Tuhan bela saudara. Amin. 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 Dan jangan khawatir menghadapi masa depan yang sekarang ini. Banyak hal-hal yang menakutkan. Apalagi berita-berita bohong soal penyakit. Tapi jangan takut. Tuhan juga berkata, jangan takut. Aku inilah Allahku, menyertaimu, memimpin kamu, akan membawa kamu kepada kemenangan yang hebat. Hari ini ekonomi saya punya masalah, tapi kalau kita sudah jadi garam, berarti menjadi orang benar. Alkitab katakan, orang benar tidak akan kekurangan, anak cucunya tidak akan menjadi sebagai peminta sedekah. Enggak apa-apa. Saya renungkan firman Tuhan. Oh, untuk jadi orang benar berarti kita mesti jadi garam, mesti jadi berkat. Aku tidak pernah melihat orang benar sebagai peminta sedekah, pengemis minta-minta. Saya begitu berumah tangga. Sama istri saya katakan, jangan minta uang sama orang tua, sekalipun kita susah sebagai hamba Tuhan. Jangan minta dukungan, biar Tuhan campur tangan. Saya bawa istri, bawa anak 3, saya percaya. Jangan bersandar pada manusia. Orang tua, keluarga, saudara, apapun, sekalipun mereka kuat, tapi bersandarlah seperti pada Tuhan, sebab Dia Maha Kuat. Amin. Dia sumber kekayaan. Saya ingat, saya meneteskan air mata pada waktu hujan besar, masih tinggal di Empera di Cikarang Jati. Anak-anak kita nggak punya tempat tidur, balai dulu namanya balai juga orang kasih, dia bilang, om nggak punya tempat tidur, saya kasih uang pinjemin balai. Iya balai itu dari bambu tapang. Satu ada pintu buat tempat tidur. Saya bilang, apakah saya bergantung pada manusia? Enggak. Saya percaya, apapun yang terjadi, kalau kita kuat dan tabah menghadapi, yakin bahwa Tuhan tidak tinggalkan, pasti Tuhan bela. Amin. Amin. Waktu ada jemaat yang berkata, om, itu ada nanti kuliah juga enggak? Dia bilang, ya jemaat masih sedikit. Kalau kamu kuliah, anak saya kuliah. Kalau kamu kuliah, dia juga kuliah, semua kuliah. Iya. Biayanya mahal om, nggak apa-apa. Dan pada saat-saat mereka tamat SMA, Hana bisa kuliah di UKI. Dan dia juga bisa kuliah. Anda juga pernah kuliah di Akademi Akuntan. Waktu pas saya di UKI, ketemu Daniel. Dia bilang, P, besok bayaran P, berapa? 500.000. Ada duitnya? Ada. Bayar besok. Ntar malam papi ngajar di Jakarta. Iya.
Begitu saya ngajar di intensif Bebekos, ada seorang gadis usianya 18 tahun, dia belajar Alkitab. Pak Pendeta, ini berkat Tuhan. Pas 500. Yehova Yireh, Tuhan mencukupkan. Amin. Amin. Yehova Nisi, Tuhan menyembuhkan. Yehova Rafa, Tuhan perkasa, kuat, sanggup melindungi saudara. Jadi kalau kita jadi garam, jadi orang benar, saya percaya Tuhan tidak akan tinggalkan saudara. Amin. Dan jangan bersandar pada manusia. Saudara kita mungkin kuat, orang tua mungkin kuat. Kalau kita bersandar pada manusia, gagal. Alkitab yang tulis, jangan sadar sama manusia, jadi kutukan. Kalau gereja yang tulis, nggak peduli saya. Ini Alkitab yang tulis. Jangan bersandar manusia, kamu dikutuk nanti. Yeremia 17 ayat 5-7. Jadi apapun yang terjadi, jangan sadarkan diri saudara pada manusia. Mungkin susah, ekonomi kepepet, uang nggak punya, beras masih kosong, pendaringan belum diisi beras. Berdoa sama Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi. Kalau dulu Tuhan tolong, sekarang juga Tuhan tolong saudara. Amin. Jadi orang benar artinya bukan saja kita jadi garam, tapi keyakinan kita mantap sama Tuhan, yakin bahwa Tuhan sanggup menopang hidup saya. Amin. Jadilah orang benar, iman. Saya katakan Bartimeus bisa sembuh, ulet. Dia tidak bisa melihat, tapi kupingnya bisa dengar. Ada orang yang melihat, kupingnya nggak mendengar firman Tuhan, itu repot. Maka Wahyu bilang, barang siapa yang bertiga, hendaklah dia mendengar. Tapi Bartimeus matanya nggak lihat, kupingnya dengar. Yesus datang, Yesus datang, Yesus datang. Dia berteriak, Yesus, Yesus tolong saya. Dihalangi sama para murid, buat apa bikin repot orang? Yesus dengar suaranya. Dia sampaikan Bartimeus, apa yang kamu mau sih? Tuhan, saya pengen seperti mereka bisa melihat. Pulanglah dengan itu, karena imanku yang menyelamatkan kamu. Bartimeus begitu Yesus bilang, pulanglah, matanya semua bisa melihat. Dia tinggalkan segala perabotan kemuliaan atau selimutnya yang ada di jalan sehari-hari sebagai pemimpin. Dia tinggalkan. Nggak perlu dia ngomong, itu si Bartimeus bisa melihat. Siapa yang menyembuhkan kamu? Yesus namanya. Siapa yang menyelamatkan saya? Yesus namanya. Siapa yang memberkati anak saudara? Yesus namanya. Siapa yang memberkati rumah tangga saudara? Yesus namanya. Siapa yang memberkati usaha saudara? Yesus namanya. Yesus, nama di atas segala nama, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Amin. Nama dia tidak. Nama manusia bisa berubah, kejayaan, kekuatan manusia, dia sakti mandraguna dari zaman sejarah sebentar bisa berubah. Tapi nama Yesus tetap menjadi pegangan dan kita sampai selama-lamanya. Berseru di dalam nama Yesus, dia sanggup menopang saudara. Amin. Sama-sama diri masukkan. Kita nyanyikan chorus salibnya, salibnya. 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 Salibnya
kami sudah diampuni. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami di dalam surga, kalau Engkau katakan kamulah garam dunia, berarti kami harus jadi berkat. Untuk menjadi berkat kami harus jadi orang benar, keyakinan bersandar sepenuhnya pada sabda-Mu ya Tuhan. Alkitab menjadi resep kehidupan dalam hidup kami, supaya orang senang melihat kami. Berkati seluruh jemaat yang kami layani. Berkati kehidupan mereka semua lewat sabda-Mu Tuhan. Perkataan Daud di dalam Mazmur tetap mendengung di dalam hidup kami, tetap tertanam di dalam hidup kami, bahwa orang benar tidak pernah ada cucunya sebagai peminta sedekah. Kiranya firman Tuhan Engkau genapkan agar hidup kami selaras dengan sabda-Mu Tuhan, agar seluruh jemaat GPI Cikarang diberkati Tuhan, agar mereka bisa menjadi garam. Tidak terlihat dalam pengorbanan, tapi hanya Tuhan yang tahu. Tidak terlihat di dalam pelayanan, tapi Tuhan yang tahu. Tidak terlihat untuk mendoakan pekerjaan Tuhan, tapi Tuhan yang tahu. Jadikan kami berkat bagi kemuliaan Tuhan. Perjalanan kami masih jauh Tuhan. Masih banyak yang harus kami lewati selama kami hidup. Banyak duri dan onak yang harus kami lewati. Banyak arah rintangan kesulitan yang kami harus hadapi dari hari lepas hari. Tetapi kami yakin, sekalipun dunia ini penuh dengan kejahatan yang sedang bergelora, tapi Engkau tetap hadir dalam hidup kami. Kuasa-Mu tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Kuatkan seluruh iman jemaat GPI Cikarang, agar mereka mantap di dalam nama Yesus ada keselamatan, di dalam nama Yesus ada lindungan. Itu menjadi pegangan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kalau sementara kami masuk dalam perjamuan suci, kuduskan kami menjadi berkat. Roti adalah tubuh Kristus, dari air anggur adalah darah Kristus. Dan dari minumnya kami sudah disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus